Perkenalkan, nama saya Ramdan Mulyana. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana gitu ya. Orang tua saya dulu tukang bubur, pernah jadi tukang batagor juga pernah, dan alhamdulillah keahlian berdagangnya itu turun kepada saya gitu ya. Saya jualan cilok juga sempat gitu ya. Itu saya di usia SD sudah jualan cilok gitu ya. Dan ya bakat gitu ya, bakatku butuh gitu, jadi saya ikut bantu orang tua juga. Dan ya saya sangat senang dengan berdagang. Sampai sekarang juga saya selain ngajar, saya bersama istri jualan juga gitu ya, hanya saja online, dan itu istri semua yang ngatur seperti itu, alhamdulillah. Dan kemudian saya bukan sempat ya, saya sebenarnya memang tidak sekolah di menengah atas gitu ya. Kenapa? Karena saya lebih mendahulukan adik-adik saya yang sekolah untuk bisa di SMA, biar saya yang cari uang gitu ya waktu itu. Jadi waktu itu saya memilih berhenti sampai jenjang MTS atau SMP gitu ya. Dan saya ya tadi ikut jualan sama bapak gitu ya, sama ayah gitu. Dan saya tidak mau adik-adik saya sama seperti saya, jenjang pendidikannya hanya sampai SMP gitu ya. Ya, itu adalah masa-masa terberat mungkin ya bagi saya, karena waktu itu saya melihat teman-teman sebaya saya berangkat sekolah gitu ya, sedangkan saya harus duduk dengan jualan saya gitu ya. Dikatakan apakah malu? Awal-awal malu gitu ya, gengsi gitu. Tapi mau gimana lagi, daripada adik-adik saya juga tidak sekolah gitu. Mungkin harus ada di antara keluarga saya memang harus terus sekolah gitu ya. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi dari segi ekonomi itu cukup minim gitu ya. Tapi keluarga saya termasuk keluarga yang sangat religius gitu. Dan saya meskipun jualan, saya tidak boleh berhenti untuk mengaji gitu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi, datar. Gimana bisa S1, bisa S2 gitu ya, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan gitu ya. Ya Allah menghantarkan saya kepada jalan yang memang di sana ditempuh oleh orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang soleh gitu ya. Saya berhalaqah dengan mereka. Kemudian di suatu saat saya pernah mendapatkan informasi dari guru saya, katakanlah murabi saya gitu ya, bahwasannya ada salah seorang saudaranya yang siap membiayai kuliah waktu itu, tapi dengan syarat harus hafal Al-Quran 1 juz gitu. Di awal-awal kuliah saya sangat semangat gitu ya, karena tidak semua orang bisa kuliah. Dan yang paling penting adalah semua orang tidak bisa kuliah tanpa jenjang SMA terlebih dahulu gitu. Sedangkan saya bisa, alhamdulillah. Nah kemudian setelah itu ya kuliah. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, semester 1, 2, 3, sampai 4, ya kembali gitu ya. Karena saya fokus kuliah waktu itu, ibu dan bapak sempat jadi tidak ada yang bantu gitu ya. Jadi waktu itu dari kelas reguler, saya berpindah ke kelas karyawan. Kemudian saya kerja di pabrik waktu itu. Sempat kerja di pabrik selama 3 tahun. Itu pas
ya sambil kuliah gitu. Duka terberat perjuangan bersama Al-Quran itu adalah ketika di tahun 2015 waktu itu saya menikah November tahun 2014. Kemudian di awal 2015 itu saya harus meninggalkan istri gitu ya. Istri waktu itu selama ya katakanlah waktu itu kan programnya 1 tahun gitu ya. 1 tahun daurah tahfidz Al-Quran waktu itu di Kampung Quran Cendekia. Saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di sana secara full beasiswa gitu ya. Tapi memang pilihannya adalah saya resign dari tempat kerja dan tidak mendapatkan penghasilan sepeser pun, sedangkan saya ada istri dan waktu itu anak saya baru kurang dari 40 hari kalau nggak salah gitu ya. Jadi 40 hari belum 40 hari itu berat gitu ya, harus saya tinggalkan gitu. Tapi ya waktu itu memang dari keluarga saya, ayah ibu, kalau ibu saya sendiri terserah saya, tapi kalau untuk ayah sangat tidak setuju untuk resign dari tempat kerja dan meninggalkan istri ya, sekurang-kurangnya 1 tahun waktu itu dan anak yang belum genap 40 hari. Tapi saya terus istikharah gitu ya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada saya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dan wa inna lahu lahafidun, dan kami pun yang akan menjaganya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu berangkat dari keyakinan, masa iya sih orang yang mau ngafalin Quran itu ditinggalin oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dengan bermodalkan itu saya ya dengan berat hati meninggalkan istri saya dan meninggalkan anak saya yang belum genap 40 hari waktu itu. Bulan pertama itu saya sempat pulang gitu ya, ke rumah. Saya harusnya gitu ya, di awal bulan itu yang biasanya saya memberikan nafkah kepada istri saya gitu ya, beberapa ya nominal uang meskipun tidak besar gitu ya, karena waktu itu saya masih ngajar. Tapi sekarang saya pulang dengan tangan kosong gitu ya. Ya saya bingung waktu itu apa yang harus saya katakan kepada istri, kepada mertua, karena waktu itu saya masih tinggal di mertua. Nah, saya masih ingat. Kemudian ya bismillah waktu itu saya pulang karena saya pun rindu gitu ya kepada istri, kepada anak saya. Kemudian di perpulangan pertama itu sebenarnya istri kemudian mertua tidak ada masalah gitu ya, cuma mungkin perasaan saya. Cuma istri waktu itu curhat ke saya. Curhatan yang menyakitkan itu adalah ketika istri dibilang oleh tetangganya, Din, suami kamu kemana sih gitu ya, orang nggak kerja gitu ya, kemudian harus ninggalin gitu, terus kamu sama anak kamu makan apa gitu. Nah itu membuat hati saya itu sangat terpukul gitu ya. Saya merasa sangat berdosa waktu itu. Cuma saya terus menguatkan istri saya. Karena waktu itu saya pun tidak bisa berpikir gitu ya. Meskipun saya menguatkan istri saya juga tidak punya solusi gitu ya. Itu yang membuat saya bahkan sempat ya udahlah, apakah saya nggak usah harus kembali ke pondok gitu ya buat nerusin daurah ini, saya balik lagi cari kerja gitu ya. Tapi waktu itu luar biasanya istri saya ya udah nggak apa-apa, ibu sama mama sama papa masih bisa ngurus saya, kata istri sama anak gitu. Ya Aa mah fokus aja dengan program daurahnya gitu.
Sebenarnya sih emang sempat down juga ya, tetangga pada ngomongin suami gitu kan. Di situ juga sempat sampai nangis juga. Di situ juga dikasih pengertian sama mama. Ya pokoknya ya percaya aja lah, insya Allah. Namanya juga berjuang di jalan Allah ya pasti ada jalannya aja lah, ada rezekinya aja gitu aja. Sebenarnya juga sempat, aduh kok sibuk gitu ya. Pasti ada di satu sisi ya, di hati kayak gitu. Cuman ya biar apa ya namanya, biar punya pengalaman juga sih ke luar gitu. Jadi ya silakan aja, yang penting asal di luar berkegiatan yang positif ya pasti diizinin gitu. Kalau yang positif gitu kan. Dan apa sih namanya, ini bergabungnya juga sama insya Allah sama orang-orang yang soleh ya, yang soleha gitu. Soleha soleh. Yang soleh, jadi ya insya Allah ke jalan yang baik lah insya Allah. Bismillah aja. Apa kata orang bilang negatif masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, udah gitu aja, nggak usah didengerin omongan yang negatif. Gitu aja, nggak usah ngedengerin yang negatif, dengerinnya yang positif aja gitu. Karena kalau misalnya kita ngedengerin yang negatif ya sakit hati apa segala macem kan, jadi ya dengernya yang positif aja. Karena kelihatan dari mukanya nggak macam-macam sih mukanya gitu ya. Terus kalau ngeliat dari cetan-cetannya juga nggak sama yang macam-macam gitu. Jadi ya insya Allah lah, percaya aja. Jadi memang selama ini kita terbuka gitu ya. Dari mulai alat komunikasi, HP, kebetulan saya memang ada beberapa gadget gitu ya. Ada 3 gitu, dan itu terbuka gitu. Jadi kadang yang balas pesan itu istri saya, bukan saya gitu, seperti itu. Jadi memang HP saya, HP istri gitu ya, seperti itu. HP istri, HP saya gitu. Jadi memang dari segi komunikasi keluar pun kita tetap terbuka seperti itu. Jadi karena memang diusahakan kita punya komitmen bahwasannya kita senantiasa berhusnudzon satu sama lain gitu ya. Karena biasanya memang belajar dari baik itu kejadian-kejadian yang terjadi di luar antara konflik rumah tangga itu biasanya memang dari komunikasi luar gitu ya. Ketika bisa jadi komunikasi di rumah itu baik, belum tentu komunikasi di luar itu baik juga gitu. Maka oleh karenanya kita menjaga komunikasi di dalam, komunikasi di luar itu tetap terbuka gitu ya, tetap terjaga supaya memang tidak ada husnudzon di antara kita gitu. Mohon maaf, tidak ada suudzon di antara kita gitu, tapi yang ada husnudzon di antara kita. Karena paling nyamannya ngajar, karena sebaik-baiknya wanita itu ya pekerjaannya mengajar. Jadi guru. Jadi ya seneng aja gitu ketemu anak-anak gitu kan, walaupun karakternya beda-beda gitu ya. Ada yang paling greget gitu, tadi juga ada yang wah masya Allah gitu tuh. Cuman ya jadi suatu hiburan lah bagi saya gitu, bagi saya pribadi. Ya ini sih. Ya apa misalnya dapat rumah lah, dapat mobil lah gitu. Enggak sih kalau yang kayak gitu-gitu. Kalau kayak dapat rumah, dapat mobil itu bonus ya dari Allah, cuman
apa ya, keterbukaan suami, terus perhatian, membantu di rumah tangga itu udah sangat, hati tuh kayak lega gitu, yang wow gitu kan. Jadi pokoknya senang aja kalau misalkan dibantuin sama suami di rumah gitu aja sih. Kayak mobil, motor atau rumah gitu, itu mah bonus aja dari Allah. Gitu. Baik, kepada para pasangan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai jalan yang sama gitu ya, yakni sama-sama berjuang di jalan Al-Qur'an, membumikan Al-Qur'an, yang berkomitmen sangat tinggi untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an di bumi ini gitu ya. Sebenarnya pertama, istri saya itu basicnya itu mungkin lebih kepada wirausahawan gitu ya. Dia lebih senang jualan, lebih senang bisnis gitu. Tapi ternyata mungkin terbawa suasana, karena mungkin saya lebih mendominasi di rumah gitu ya. Ya, dengan berjalannya waktu ternyata istri juga memberanikan diri untuk terjun di dunia pendidikan, khususnya pendidikan Al-Qur'an. Karena keyakinan kita adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Apabila ada satu pasangan antara seorang dan istri, kemudian suaminya adalah seorang pengajar Al-Qur'an, maka itu Masya Allah, rumah tangganya saya kira akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dua-duanya menjadi pengajar Al-Qur'an, pejuang Al-Qur'an, maka mungkin keberkahan itu lebih berlipat, kebahagiaan, kemuliaan kepada rumah tangga tersebut akan lebih disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para pasangan, kepada para pasangan yang sama-sama pengajar Al-Qur'an, maka tetap semangat, tetap saling menguatkan, tetap saling berhusnudzon satu sama lain, supaya keduanya dapat sama-sama mengajarkan Al-Qur'an dengan baik, dengan bahagia kepada anak-anak, dan mudah-mudahan Al-Qur'an itu menjadi jalan bagi pasangan, bagi kita yang suami istri mengajarkan Al-Qur'an, menambah keberkahan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah insyaallah. Doanya salah satunya tetap istiqomah dengan keluarga kecil kita, tetap bertanggung jawab, tetap menyayangi kita, rendah hati selalu, terus dimudahkan segala urusannya, dicukupkan rezekinya. Semuanya banyak banget, kalau satu-satu nanti nggak beres, doanya banyak.